واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat, yang mana pada malam hari ini kita akan menyempurnakan pembahasan kita masih berkaitan tentang zakat mal, ya. Yang mana pada pertemuan terakhir kita juga telah membahas tentang zakat perdagangan. Maka pada malam hari ini sebagai pelengkap kita akan sebutkan beberapa permasalahan berkaitan tentang zakat, ya. Pertama, pembahasan kita malam hari ini adalah apakah setoran haji itu ada zakatnya? Setoran haji itu maksudnya gimana, Pak? Haji reguler, yang mana orang yang ingin mendaftar haji ya harus setor berapa, Pak? 25 juta. Baik, taruhlah seorang laki-laki punya istri, anaknya 5 misalnya, kemudian 2 orang tua, 2 mertua. Berapa jumlahnya tuh deh? Suami istri 2, anaknya 5, 7, tambah 4. Ulun ulangin nah, indah hitungannya indah kacau gitu. 2 suami istri, 5 anak, 7 sudah. 2 orang tuanya, 2 mertua, 11. Taruhlah dia daftarkan semuanya untuk 11 orang tersebut. Kali 25 juta, berapa? 275 lah. Oke. Sampai nisab atau enggak? Tunggu, nisab kita berapa dahulu nih? Baik, kalau 3 juta misalnya emas kali 85, berapa kemarin? 255. Berarti tadi 275 sampai nisabnya. Baik, dia setorkan untuk 11 orang tadi
275 juta sampai nisab. Sudah? Dan biasanya berangkat itu kan tidak langsung, berapa tahun nunggu sekarang? Ya, bisa 20-an. Baik. Sekarang 275 juta tadi, yang itu sudah sampai nisab. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya tiap tahun? Ataukah tidak? Hah? Kenapa tidak? Tidak dikuasai. Yang menguasai siapa? Baik. Bisa kita ambil enggak? Baik. Nah, ini yang kita bahas untuk pembahasan pertama ini. Jadi, apakah setoran haji itu wajib dizakati ataukah tidak? Maka kita bisa rinci untuk status tabungan haji atau setoran haji para jemaah. Kondisi yang pertama adalah tabungan haji tersebut belum disetorkan ke bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji yang biasa disingkat dengan BPS BPEH. Artinya masih di rekening kita, tapi sudah kita siapkan untuk haji, tapi belum kita setorkan. Maka pada kondisi ini, jemaah mengumpulkan dana di rekening atas nama pribadinya dan direncanakan untuk mendaftar haji, tapi belum disetorkan ke rekening yang khusus tadi menyetor atau menyimpan setoran biaya haji. Maka ketika masih di rekening dia, maka dana ini tentunya masih di bawah kendali dia. Ya, dia bisa mengambil kapanpun, menggunakannya kapanpun. Maka dana semacam ini masih wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, karena dia masih memiliki harta itu sepenuhnya. Adapun kondisi kedua, apabila tabungan haji tersebut sudah disetorkan ke bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji, yang mana ya kita dapati dalam beberapa situs Kemenak tentang aturan penyelenggaraan atau pendaftaran haji. Ya, kita sebutkan saja ya alur pendaftarannya biar pian tahu. Pertama, calon jemaah haji membuka tabungan haji. Ya, pada BPS BPIH tadi, bank penerima setoran biaya penyelenggaraan haji. Sesuai domisili dengan membawa KTP dan seterusnya. Dan setoran awalnya adalah 25 juta. Baik, jadi buka rekening itu. Maka calon jamaah haji menandatangani surat nanti, pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kemenak. Baik, lalu jamaah pun mentransfer. Sebelumnya belum ditransfer, setelah ada tanda tangan tadi, ada surat pernyataan tadi, baru jamaah mentransfer. Baik, maka BPS BPIH tadi menerbitkan lembar bukti setoran awal yang disertai dengan nomor di situ, nomor validasi namanya. Baik, kemudian di situ ada dokumen bukti setoran tersebut, ditempeli foto calon jemaah haji, kemudian ada materainya ditandatangani di situ. Kemudian calon jamaah ini mendatangi kantor Kemenak di kotanya membawa dokumen tadi. Ya. Dan juga persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi. Biasanya kurang lebih 5 hari. Ya. Baru setelah itu disuruh untuk mengisi formulir pendaftaran haji dan seterusnya. Baik, kemudian setelah itu jamaah akan mendapatkan nomor porsi pendaftaran. Ya, mendapatkan nomor porsi pendaftaran yang sudah ditandatangani oleh petugas Kemenak di kabupaten dia berada. Baik, nah maka dengan ini dia sudah dikatakan calon haji di sini, sudah mendapatkan giliran.
Nah, nanti ada pengumuman tahun berapa dia akan berangkat. Artinya dia sudah disiapkan kotanya. Sudah? Nah, berdasarkan prosedur yang disebutkan tadi, ini akadnya sebenarnya apa? Akadnya sebenarnya apa? Wallahu alam ya, hakikatnya pada akad ini terjadi transaksi jual beli jasa layanan perjalanan haji. Kita sebagai konsumen, penyedia jasanya adalah Kemenak. Baik, kita bayar, kita dapat porsi haji dan itu dilayani oleh Kemenak. Baik. Oleh karena itu, kita tidak sembarangan bisa mengambil dana itu kembali kecuali dengan ketentuan-ketentuan. Maka ini lebih pas dikatakan sebagai transaksi jual beli jasa, bukan hanya sebatas simpanan atau wadiah mungkin. Enggak. Tapi kita beli jasa dari Kemenak ya dengan tadi setoran 25 juta dan kita sudah mendapatkan porsi untuk haji. Baik, kalau ternyata tidak jadi berangkat karena ada alasan tertentu ya, maka bisa dikembalikan tapi dengan syarat-syarat tentunya. Ya. Harus ada klaimnya apa gitu, misalnya ada masalahnya, ada prosedurnya di situ. Maka dari sini untuk pembatalan pembayaran tadi harus disepakati oleh dua belah pihak. Tidak boleh hanya satu pihak. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini bukan hanya sebatas simpanan. Karena kalau simpanan boleh ngambil tanpa harus ada persyaratan tertentu. Tapi ketika ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membatalkan, maka ini sejatinya adalah jual beli. Nah, pengembalian tersebut disebut dengan iqalah dalam fikih muamalah. Iqalah itu gini, Pak ya. Pian beli barang di suatu toko misalnya. Sudah deal, sudah dibawa barangnya ke rumah. Baik, dan sudah terjadi akad, selesai. Pas di rumah ternyata kurang cocok dengan barangnya. Baik, boleh nggak dikembalikan? Secara hukum sudah tidak boleh lagi. Karena sudah terjadi akad jual beli di sini. Tapi kalau dia dikembalikan, kemudian setuju penjual ini, maka inilah yang disebut dengan iqalah. Ya. Artinya disepakati oleh dua belah pihak, maka begitu juga dalam kasus tabungan haji ini. Tidak bisa kita batalkan begitu saja kecuali ada alasan, ada syarat-syarat tertentu baru bisa dibatalkan. Maka dalam hal ini Kemenak melakukan iqalah. Maka berdasarkan hal ini ya, ketika ini dikatakan jual beli, otomatis harta yang kita setorkan itu sebenarnya sudah milik Kemenak ya, atau milik pemerintah sudah. Maka itu bukan harta kita lagi, otomatis tidak wajib lagi disakati. Paham insyaallah? Jadi setoran haji wallahu alam karena lebih dekat dengan transaksi jual beli jasa di sini, maka tidak wajib untuk dizakati. Walaupun kita tidak menutupi adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, ya sebagian ulama tetap menganjurkan agar dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Maka kasus yang pertama tadi ulun sebutkan, ya tadi seseorang yang mendaftar untuk 11 anggota keluarganya, maka semua harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Baik. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, pembahasan tentang al-mal al-mustafad. Al-mal al-mustafad. Apa yang dimaksud dengan al-mal al-mustafad? Sebenarnya ini pernah kita sebutkan sebelumnya, hanya saja secara ringkas. Sekarang kita ingin lebih mendalami permasalahan ini, karena ini permasalahan yang sangat penting dan sering ditanyakan. Sebagai ilustrasi, si A memiliki harta sebesar 300 juta. Ini selalu besar contohnya Pak lah, karena harus mencapai nisab semua nih. Baik,
Jadi si A memiliki harta sebesar 300 juta. Pada saat menunggu rentang haul, ya, jadi kan 300 juta sampai nisab sudah nih. Maka satu haul diwajib dikeluarkan zakatnya. Pada saat menunggu rentang haul, dengan berjalannya waktu, harta si A bertambah. Nah, pertambahan pada rentang haul ini disebut dengan mal al-mustafad. Ya, jadi pertambahan harta pada rentang haul itu disebut dengan al-mal al-mustafad. Ulang tulisannya. Al-mal al-mustafad. Mustafad. Baik. Pertambahan harta pada rentang haul. Ini disebut dengan mal al-mustafad. Baik. Bagaimana cara menghitung al-mal al-mustafad? Maka ulama merinci bahwa hukum terkait al-mal al-mustafad terbagi menjadi 3. Ya, hukum berkaitan dengan al-mal al-mustafad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mal mustafad yang sejenis dengan harta pokoknya dan dari sumber yang serupa. Ulangi, jadi mal mustafad yang pertama, harta yang sejenis dengan harta pokok dan dari sumber yang sama atau serupa. Jadi harta yang muncul ini sumbernya sama dengan harta pokok. Contoh hasil harta pengembangan yang sejenis dengan harta pokoknya, keuntungan perdagangan. Ya, kita punya aset dagang yang mencapai nisab. Ya, maka berjalan haul kita kan untung. Ya, bertambah lagi barangnya dan seterusnya. Maka ini kan dalam rentang haul. Baik, atau kita punya uang, kemudian kita setiap bulan menerima gaji, terus bertambah tabungan kita. Atau ada kambing yang terus beranak pinak, bertambah terus. Maka dalam hal ini, harta yang bertambah ini sama jenisnya dan dari sumber yang serupa. Maka mal mustafad semacam ini wajib digabung bersama harta pokoknya dalam masalah haul. Haulnya haul yang harta pokoknya. Baik, jadi perhitungan haul untuk mal mustafad ini mengikuti haul pokoknya. Baik. Jadi mal mustafad yang pertama sejenis dengan harta pokok dan berasal dari sumber yang serupa. Maka haulnya mengikuti haul pokoknya. Baik. Pada bulan Rajab tahun 1447 Hijriyah, A memiliki harta 300 juta. Rajab mempunyai 300 juta. Ya, di bulan Rajab A memiliki harta 300 juta. Sampai nisab? Sampai. Dalam perjalanan menuju Rajab 1448 Hijriyah, harta si A bertambah 5 juta per bulan.
Ya, artinya tabungannya bertambah 5 juta per bulan. Kemudian sebelum bayar zakat pada bulan Rajab berikutnya, ya, si A mendapatkan uang 10 juta. Ya, dapat 10 juta lagi nih bonus dari kantor misalnya. Jadi selain gaji ada bonus 10 juta misalnya. Itu sebulan sebelum bulan Rajab. Berapa zakat yang harus dikeluarkan A? Baik, tadi Rajab berapa? 300 juta. Tiap bulan 5 juta. Berarti kali berapa? Berapa nih? 60 juta. Sebulan sebelum bulan Rajab, ya, berarti Jumadil akhir ya. Dia dapat 10 juta ya. Sebelum Rajab. 10 juta. Nah, berapa total dia di bulan Rajab dan berapa zakatnya? Sudah jumlahkan ini. 360 berarti 370 juta. Anggaplah seperti itu ya. 370 juta. Berapa 2,5% ya? Kemarin disuruh bagi berapa? 40. Ya, jadi mengeluarkan 2,5%-nya tinggal bagi 40. Maka 370 juta bagi 40 berapa? 9 juta 250. Maka itulah yang dikeluarkan zakatnya. Jadi mal mustafat ini ya, ini 60 ini kan baru. Walaupun mungkin kalau kita hitung nggak nyampe sehaul, tapi diikutkan dengan haul pokoknya. Begitu juga yang 10 ini diikutkan dengan haul pokoknya. Jadi 370, 2,5%-nya dikeluarkan. Ini yang pertama, sejenis dengan harta pokok dan berasal dari sumber yang serupa. Jenis yang kedua, berbeda, mal mustafatnya berbeda dengan harta pokok. Maka dalam hal ini haulnya tersendiri. Baik. Jadi yang kedua, mal mustafat yang tidak sejenis dengan harta pokoknya. Seperti emas dan perak atau sapi dan kambing. Harta semacam ini memiliki perhitungan sendiri yang tidak mengikuti perhitungan harta pokoknya. Contoh, si A memiliki emas 85 gram. Sampai nisab? Sampai. Pada Ramadan 1447. Selama berjalannya haul, pada bulan Zulhijjah, tadi Ramadan punya emas. Pada bulan Zulhijjah 1447, A memiliki ya atau mendapatkan perak 595 gram. Ini kita paskan aja dengan nisab masing-masing. Maka perak ini kapan dizakati? Tadi kan Ramadan dengan Zulhijjah. Ramadan emas, peraknya Zulhijjah. Maka dalam hal ini Ramadan emas dikeluarkan nanti di bulan Ramadan, sementara perak dikeluarkan pada bulan Zulhijjah. Artinya secara haul tidak disamakan. Baik. Contoh yang lain. Si A memiliki 40 ekor kambing di bulan Muharram 1447. Saat bulan Ramadan 1447, si A membeli 30 ekor sapi. Jadi 40 ekor kambing, kemudian 30 ekor sapi. Muharram dengan apa tadi? Ramadan. Ketika bulan Syawal, banyak kambing si A ini beranak sampai 20 tambahannya. Baik. Kapan zakat kambing dikeluarkan dan kapan zakat sapi dikeluarkan?
Kambing Muharram berapa ekor tadi? Dari 60. Jadi digabungkan antara kambing dengan kambing tadi. Adapun sapi disendirikan dan itu pada bulan Ramadan. Baik, kita belum bahas tentang zakat peternakan. Nanti kita sebutkan bahwasanya nisab untuk kambing itu 40 Pak mulainya. Jadi setiap memiliki 40 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor kambing. Ya, begitu juga nanti sapi nisabnya adalah 30 ekor. Baik. Nah, nanti kita akan bagikan tentang jadwal atau data berkaitan tentang zakat peternakan. Baik, cuman di tempat kita untuk yang seperti ini jarang. Sapi dan kambing itu lebih sering dijual belikan saja. Ya, nggak ada atau jarang di tempat kita yang memelihara kambing untuk diambil susunya saja atau diambil bulunya saja. Kebanyakan hanya diperjual belikan. Baik. Intinya ini adalah jenis yang kedua dari mal al-mustafad, ya, yang tidak sejenis, maka haulnya dihitung secara tersendiri. Nah, yang ketiga, mal mustafad yang sejenis dengan harta pokok yang sudah satu nisab tetapi asalnya berbeda. Baik. Jadi bedanya, jadi mal mustafadnya sejenis dengan harta pokok, sama-sama uang misalnya. Tapi sumber berbeda. Maka dalam hal ini ada dua pendapat atau ada dua cara menghitungnya. Ya, ada dua cara digabung haulnya atau dipisah, boleh dua-duanya. Haul sendiri-sendiri. Jadi boleh dua-duanya, bisa digabung langsung atau dipisah. Baik. Jadi misal ada uang tabungan gajian misalnya, kemudian ada dapat warisan. Jadi pertama gaji tiap bulan ditabung, terkumpullah uang mencapai nisab. Ya. Kemudian di perjalanan haul dapat warisan. Ya. Maka sumbernya beda ini. Ini dari gaji, ini dari warisan. Maka bagaimana perhitungan zakatnya? Contoh, pada bulan Muharram 1447, si A memiliki tabungan 300 juta. Ini dari gaji misalnya. Sampai nisab. Ketika bulan Sya'ban, belum lagi Muharram nih, Sya'ban masih, di tahun yang sama, dia mendapatkan warisan 350 juta misalnya, lebih banyak. Maka bagaimana cara menghitung zakatnya? Maka dalam hal ini, jenis hartanya sama-sama uang. Hanya saja sumbernya berbeda. Maka dalam hal ini, ya sebenarnya bisa dianggap ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Hanafiyah mengatakan langsung digabung dengan haul pokoknya. Jadi langsung dikeluarkan nanti pada bulan Muharram. Walaupun harta warisan ini didapatnya bulan Syawal tadi. Kalau jumhur ulama tidak dipisah. Ya, yang pertama 300 juta pada bulan Muharram, sementara 350 juta bulan Sya'ban ya tadi, Sya'ban. Baik. Tapi wallah alam ya, kedua metode ini diperbolehkan. Silahkan mau digabung langsung atau boleh juga dipisah. Dan lebih nyaman, lebih memudahkan kita menghitung itu langsung gabung saja. Ya, dijadikan satu haul. Ya. Karena kita katakan kan boleh memajukan pembayaran sebelum waktu haul. Artinya untuk 300 juta kita memang membayar
sesuai haulnya. Adapun 350 jutanya itu adalah kita majukan pembayarannya sebelum masuk haulnya, dan ini diperbolehkan sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Baik. Dan ini yang lebih dianjurkan ya, agar lebih memudahkan saja. Tapi kalau mau teliti tadi silahkan dikeluarkan sesuai dengan haulnya masing-masing juga tidak masalah. Baik. Yang ulun contohkan tadi, pertama 300 juta, yang kedua berapa tadi? 350 juta. Kedua-duanya sampai nisab. Ya kan? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya yang pertama 300 juta sampai nisab, warisannya cuma 50 juta, nggak nyampe nisab. Yang 50 juta ini wajib dizakati atau enggak? Baik. Jadi gini ya, dalam masalah ini memang tidak wajib menggabungkan haul di sini. Tapi wajib menggabungkan nisabnya. Jadi 50 ini tetap sampai nisab karena digabungkan dengan harta pokoknya. Jadi secara nisab memang digabungkan. Walaupun secara haul tidak wajib untuk digabungkan. Artinya kalaupun ingin menunda mengeluarkan zakat 50 boleh. Ya, tapi tetap wajib dizakati. Paham insyaallah. Jadi walaupun loh ini Ustaz nggak nyampe nisab nih. Nah, ini wajib dizakati karena digabungkannya secara nisab. Wallahu a'lam. Nah, jadi inilah 3 macam mal mustafad ya. Jadi yang pertama sejenis harta pokoknya dan berasal dari sumber yang sama, maka wajib digabungkan haulnya. Yang kedua berbeda. Ya, kalau berbeda maka haul masing-masing. Adapun yang ketiga, sama jenis hartanya tetapi sumbernya berbeda, maka boleh digabung, boleh juga dipisah, dan dianjurkan agar digabung agar lebih memudahkan untuk menghitungnya. Ya. Apalagi kalau misalnya sumbernya itu macam-macam. Ada hasil gaji, ada warisan, ada hibah, apalagi wasiat, macam-macam. Maka ini kalau dihitung haul masing-masing, kalau paham menghitung, Pak, sudah untuk memudahkan langsung gabung semuanya dan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Nah, itu adalah berkaitan tentang al-mal al-mustafad. Kemudian pembahasan yang ketiga, ya ini kita beri mukaddimah dulu tentang polemik zakat profesi. Sekarang ulun tanya, zakat profesi itu gimana, Pak? Dan adakah yang di sini yang gajinya dipotong tiap bulan 2,5%-nya? Baik, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat profesi. Yang tahu? Atau ada yang pernah membahas tentang zakat profesi? Yang mana zakat profesi ini merupakan polemik yang banyak diperbincangkan di kalangan para aktivis kegiatan sosial gitu ya. Dan ini juga mungkin diasung atau dipropagandakan oleh beberapa badan amil zakat. Baik, bahkan menjadi program sebagian pemerintah daerah, yaitu tentang zakat profesi ini. Yang mana karyawan atau pegawai ya, yang muslim, yang mana setiap gajian itu dipotong berapa? 2,5%. Dikatakan itu sebagai zakat profesi. Nah, ulun pribadi terus terang belum tahu secara prakteknya itu bagaimana. Apakah semua pegawai itu dipotong 2,5%-nya, ataukah beberapa pegawai tertentu, ataukah punya syarat-syarat tertentu? Kemudian apakah ini sifatnya otomatis, wajib, dan seterusnya? Ulun tidak tahu. Tapi kita ingin menjelaskan secara umum saja berkaitan tentang praktek zakat profesi ini. Baik. Jadi apakah dalam praktek zakat profesi yang umum berlaku itu bisa dinilai zakat yang sah? Apakah itu benar-benar bisa dikatakan sebagai zakat? Kalau tidak sah,
ya. Terus status uang potongan itu statusnya apa? Ya, sedekah atau bagaimana? Baik. Maka wallahu alam, kalau kita kaji secara mendalam berkaitan tentang zakat ini, ternyata ada 3 pendapat dari kalangan ulama kontemporer dalam memandang fenomena zakat profesi. Jadi ada 3 pendapat di kalangan para ulama kontemporer dalam memandang zakat profesi. Baik, pendapat yang pertama, ulama yang mewajibkan zakat profesi dengan mengkiaskan dengan kias yang jauh. Kiasnya apa? Zakat pertanian. Kok bisa? Zakat profesi diwajibkan karena dikiaskan dengan zakat pertanian. Ini pertama. Yang kedua, ya, mewajibkan zakat profesi dengan pendekatan mal mustafad, dianggap sebagai mal mustafad. Baik, ini pendapat kedua. Jadi wajib juga zakat profesi, tapi dianggap sebagai mal mustafad. Yang ketiga, para ulama yang mengkaji zakat profesi, tapi dari sudut pandang fikih zakat mal. Jadi yang pertama, mengkiaskan dengan zakat pertanian. Yang kedua, menganggapnya sebagai mal mustafad. Dan yang ketiga, mengambil sudut pandang zakat mal. Dan ini yang sebenarnya yang paling betul untuk zakat profesi adalah pendapat yang ketiga. Nah, bagaimana rincian berkaitan masalah ini? Insya Allah kita sampaikan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita sebutkan pembahasan tentang zakat profesi. Dan telah kita sebutkan bahwasanya para ulama kontemporer terbagi menjadi 3 pendapat dalam memandang fenomena zakat profesi. Pertama, ada ulama yang mewajibkan zakat profesi dengan pendekatan kias yang jauh, yaitu dianalogikan dengan zakat pertanian. Adapun yang kedua, ulama yang menyatakan wajibnya zakat profesi dengan pendekatan mal mustafad, dianggap sebagai mal mustafad. Adapun yang ketiga, ulama yang memandang zakat profesi, ya, ditinjau dari atau diambil dari sudut pandang fikih zakat mal. Baik, kita akan bahas satu persatu. Jadi pertama, ada ulama yang mewajibkan zakat profesi dengan mengkiaskannya dengan zakat pertanian. Kita tahu bahwasanya zakat pertanian itu ada nisab tetapi tidak ada haul. Pokoknya ketika seseorang memperoleh hasil pertanian mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya tanpa memandang adanya atau tanpa menunggu adanya haul. Maka mengkiaskan gaji profesi, ya, dengan hasil pertanian itu adalah kias yang sangat jauh atau analogi yang jauh. Dan ini memang diambil sebagian oleh ulama, diantaranya ulama yang bernama Muhammad Al-Ghazali, yang mana beliau wafat pada tahun 1996 Masehi. Yang jelas beliau
menyatakan jika ada orang yang pendapatannya tidak kurang atau lebih dari pendapatan petani, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Ya, jadi ketika ada petani yang wajib mengeluarkan zakat, maka ketika ada orang penghasilannya lebih dari petani tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Walaupun profesi dia bukan sebagai seorang petani. Ya. Di sini disebutkan contohnya dokter. Dokter besar gajinya, melebihi dari petani. Maka zakat atau gajinya tiap bulan wajib dikeluarkan. Tiap bulan pulang. Seolah-olah manen tiap bulannya. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya tiap bulan. Dokter, pengacara, insinyur, pekerja profesional, karyawan yang gajinya tinggi misalnya, dan seterusnya, maka dikenai kewajiban zakat. Ya. Kenapa dikeluarkan zakat? Karena penghasilan mereka lebih besar daripada petani katanya. Baik, ini alasannya. Maka kita nyatakan ini pendapat tidak benar. Ya. Kenapa? Karena mengkiaskan tadi gaji dengan hasil tani, ini kias yang sangat jauh. Apalagi syariat kita sudah memiliki aturan masing-masing berkaitan tentang objek zakat. Zakat mal ya sudah ada aturannya. Zakat peternakan sudah ada aturannya, dan zakat pertanian juga ada aturannya. Maka tidak bisa kita mengkiaskan zakat ya tadi gaji, yang mana itu lebih dekat sebenarnya adalah zakat mal, bukan zakat pertanian. Maka ini kias yang sangat jauh. Dan kias seperti ini seperti mengkiaskan sholat 5 waktu dengan sholat id misalnya, walaupun sama-sama sholat. Sholat 5 waktu punya aturan tersendiri, sebagaimana sholat id juga punya aturan tersendiri, walaupun sama-sama dinamakan sholat. Maka begitu juga zakat. Ya, zakat mal punya aturan sendiri, zakat pertanian punya aturan sendiri, maka tidak bisa dikiaskan. Maka ini disebut dengan al-qiyas ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Ya, maka kiasnya ini tidak bisa analogi yang tidak benar atau menyimpang, tidak bisa dijadikan patokan. Maka mengkiaskan zakat atau gaji pegawai dengan hasil pertanian ini tidak dibenarkan. Baik. Adapun pendapat yang kedua, maka lihat yang pertama tadi. Taruhlah misalnya ya seseorang bergaji. Bisa jadi gajinya tersebut bahkan mungkin tidak sampai nisab. Ya, dan ini tidak ada haulnya tentunya kan ketika dikiaskan dengan zakat pertanian. Jadi sudah bisa dua hal tidak dipenuhi, nisabnya tidak dipenuhi, dan juga haulnya mungkin juga tidak dipenuhi. Maka ini pendapat yang batil. Adapun pendapat yang kedua, mewajibkan zakat profesi dengan pendekatan mal mustafad. Dianggap gaji tiap bulan itu sebagai mal mustafad. Masih ingat tadi apa mal mustafad? Tambahan harta dalam rentang haul. Maka pendapat kedua ini tentu saja ketika dikatakan itu sebagai mal mustafad, tentunya orang yang dimaksud ketika dia sudah memiliki harta satu nisab. Jadi kalau pendapat yang kedua ini mewajibkan zakat profesi bagi mereka yang sudah memiliki harta satu nisab. Ya, berarti setidaknya nisabnya terpenuhi di sini. Ya. Hanya saja ketika sudah memiliki satu nisab, maka setiap gaji yang dia dapatkan tiap bulan itu diambil 2,5%-nya. Maka di sini kelirunya di mana? Di haulnya. Tidak menetapkan haul di sini. Baik. Dan ketika dipotong pun ya,
ketika dipotong gajinya tiap bulan itu, mungkin yang dipotong ini tidak pernah meniatkan itu sebagai zakat. Sementara yang namanya zakat itu wajib diniatkan. Ya enggak? Mengeluarkan zakat wajib niat. Baik, maka kekeliruan untuk pendapat yang kedua ini mungkin sampai nisab hanya saja tidak memenuhi haul. Dan ketika dipotong pun mungkin tidak ada pemberitahuan, akhirnya tidak terniatkan sebagai zakat. Baik, dan pendapat yang kedua ini dipegang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya. Beliau punya buku judulnya Fiqhuz Zakah, ya, dan beliau yang paling keras dalam masalah ini atau yang paling mengusung pembahasan tentang zakat profesi ini. Tapi ketika kita lihat, beliau ternyata tidak memandang wajibnya haul. Memang dari awal beliau tidak mewajibkan namanya haul, dan beliau menyatakan semua hadis yang mensyaratkan haul itu adalah dhaif. Ya, ini pendapat yang kedua. Baik. Pendapat yang ketiga, dan ini yang betul wallahu alam, yang mengkaji zakat profesi dari sudut pandang fikih zakat mal yang memenuhi persyaratan nisab dan haul. Secara umum pandangan mereka adalah karyawan-karyawan yang sudah memiliki harta satu nisab, ya, kemudian ya harta satu nisab tersebut, ya, dan ada terus kan pemasukan situ tiap bulannya, maka mereka akan diberitahu akan dipotong 2,5%. Maka otomatis di sini, ya, mereka tidak menunggu haul di sini, dan kita bukankah boleh memajukan pembayaran zakat sebelum haul, ya. Baik, begini, pian punya harta satu nisab, sudah bulan Muharram misalnya, wajib pian membayar Muharram berikutnya, dikeluarkan 2,5%-nya, tergantung berapa nanti seluruh tabungan pian pada Muharram berikutnya. Baik, taruhlah dihitung-hitung ternyata dia wajib mengeluarkan zakatnya misalnya 6 juta. Baik, akhirnya boleh hendak dia bayar zakat misalnya dicicil tiap bulan sebelum masuk. Jadi ini Muharram, wajib zakatnya kapan? Muharram berikutnya. Nah, dia sejak dari Muharram ini sudah dia keluarkan tiap bulan 500.000, 500.000, 500.000, sampai ketika Muharram berikutnya sudah 6 juta lunas. Boleh enggak gitu nyicil? Ya, kita bukan mengatakan sudah masuk ke Muharram berikutnya dia cicil tuh. Enggak boleh ini. Ya, maksudnya dicicil sebelum masuk haul. Ya, bukan sesudah masuk haul. Ya, dicicil. Kalau misalnya setiap cicilan itu ternyata masih kurang zakat seluruhnya, dia lunasi di akhir haul. Apakah boleh seperti itu? Maka para ulama menyatakan boleh. Nah, maka pendapat yang ketiga, zakat profesi bagi mereka yang sudah mempunyai nisab, ya, dan ingin dipotong setiap bulan dari gajinya, ya, tapi dengan pemberitahuan terlebih dahulu supaya diniatkan itu sebagai zakat. Ketika di akhir haul dihitung semua sudah yang dikeluarkan, kalau kurang zakat yang harus dikeluarkan, dia langsung lunasi pas di haulnya. Maka ini tidak masalah, boleh. Paham maksud ulun nih? Ya. Nah, jadi mungkin di antara salah satu solusi bagi pian yang qadarullahnya dipotong terus tiap bulan penghasilannya atau gajinya, dan pian memang sudah memiliki satu nisab, maka pian niatkan setiap apa yang dipotong oleh perusahaan atau pemerintah, saya niatkan itu sebagai cicilan zakat. Nanti di akhir haul pian hitung sudah semuanya, kalau sudah mencukupi alhamdulillah, kalau tidak mencukupi maka lunasi pada saat itu seluruh zakatnya, dan itu terhitung zakat yang sah.
tapi pian niatkan yang dipotong itu sebagai zakat. Ya, tapi kalau sudah dipotong dulu baru ada niat zakatnya, maka itu tidak terhitung sebagai zakat. Baik, maka dalam hal ini itu mungkin salah satu solusi berkaitan tentang pemotongan zakat profesi. Jadi pendapat yang ketiga ini lebih tepat sesuai dengan syariat. Baik, walaupun seharusnya kan yang namanya kalau secara aturan sesungguhnya ya ini tidak ada pemotongan, biarkan setiap individu membayar zakatnya masing-masing ya. Jadi karena bisa jadi ketika diambil tiap bulan ya bisa jadi salah satu bulannya malah hartanya turun dari nisab, malah tidak wajib zakat akhirnya ya. Tapi kalau sudah terlanjur tadi diambil ya sudah boleh diniatkan sebagai cicilan zakat. Baik, nah jadi dari tiga pendapat ini yang lebih pas untuk zakat preskripsi adalah yang terakhir. Adapun satu dan yang dua tadi maka ini tidak memenuhi syarat zakat profesi. Baik, atau zakat mal sesuai dengan syariat. Baik. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ya sebenarnya kita ingin membahas satu pembahasan lagi berkaitan tentang zakat utang piutang, hanya saja waktunya terbatas. Maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kupas berkaitan tentang zakat utang piutang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.